Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Ya, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 4. Joring dan tembereng. Joring lingkaran adalah bagian daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Itu yang dikatakan joring. Sedangkan tembereng lingkaran adalah bagian daerah dalam lingkaran yang berada di antara busur dan tali busur. Lihat di gambarnya. Di gambar, perhatikan. Sini kita lihat. Ya, ini dia. Tadi dibatasi oleh dua buah jari-jari. Itu dikatakan joring. Ini ya, tadi jelas. Kemudian tembereng ini dia. Dibatasi oleh tali busur dan busur. Oke, bisa dilihat ya di gambarnya. Oke, lanjut. Rumus luas joring lingkaran. Perhatikan. Untuk mencari luas joring lingkaran, kalikan luas lingkaran dengan hasil bagi sudut pusat, yaitu dibagi dengan 360 derajat, karena sudut seluruh lingkarannya adalah 360 derajat. Oke, lanjut. Ini rumusnya kita buat ya. Ini ya. Di sini bapak singkat LJ sama dengan sudut tadi kan kalikan luas dengan hasil bagi. Jadi ini sudut yang diketahui nanti. Ya, per 360 karena ini seluruh sudut ini di lingkaran adalah 360 dikali V dikali R kuadrat. Inilah rumus awalnya. Lanjut. Jadi lanjut keterangan. LJ itu luas joring. Nah, ini alfa ya, itu tentang sudutnya. Sini sudut alfa, tapi bapak buat di sini cuman ini aja ya. Boleh di sini, boleh sini, boleh sini. Oke, lanjut. Kemudian V adalah 3,14 atau 22/7. Boleh pakai ini desimal, boleh pakai pecahan ya. Jadi ini adalah keterangannya. Dan terakhir itu R itu jari-jari lingkaran. Perhatikan. Oke, sampai sini bapak yakin Anda bisa untuk melihat rumus luas joring lingkaran. Oke, masuk ke contoh. Ya, contoh 1 nih ya. Contoh 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kita lihat gambarnya. Di sini diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm dengan sudut pusat joring 60 derajat. Hitunglah luas joring tersebut. Ya, kita perhatikan gambarnya ini dia ya. Di sini ada, nah ini kita misalnya jari-jarinya seperti ini. Panjangnya katanya berapa? Sudutnya 60 derajat. Panjang ini jari-jarinya ini yaitu 5 cm. Kemudian penyelesaian. Ya. Di mana R sama dengan 5 cm, alfa 60 derajat, dicari luas joring. Sesuai dengan rumus yang tadi ya. Ini rumusnya tadi alfa dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat. Oke. Masuk ke dalam sini. Oke, sini kan sudut tadi 60 derajat, terus dibagi dengan seluruh lingkaran ini kan sudutnya 360 derajat. Ini dibagi 360 derajat dikali 3,14 atau 22/7 boleh. Terus R-nya kan 5 tadi. Terus rumusan pangkatan 2, jadi 5 pangkatan 2. Oke, lanjut. Ya, LJ sama dengan, nah, ini sama-sama kita bagikan 60 maksudnya ya. 60 bagi 60, 1. Kemudian 360 bagi 60, 6 ini ya. Ini jangan lupa lagi tentang pembagian. Terus dikali 3,14 atau dikali dengan 25. Karena 5 pangkat 2 kan 25. 5 kali 5 gitu ya. 25. Oke, lanjut. Ya, di sini dapatlah 1/6 dikali 3,14 dikali 25. Ini 78,5. Jadi 78,5 dikali 1/6 atau ingat ya 78,5 dikali 1 bagi 6. Itu ya, jangan lupa lagi. Lanjut. Hasilnya berapa? Yaitu 13,08 cm kuadrat. Ingat ya.
Nah, inilah dia hasilnya dari cari juringnya. Jadi juring yang dilihat luasnya adalah 13,08 cm kuadrat. Maka luas juring yang diarsir, jadi ada arsirannya, kita buat di sini arsirannya ini, yaitu di atas adalah 13,08 cm kuadrat. Nah, ini dia juringnya. Oke, saya yakin Anda bisa tentang menghitung juring. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tentang contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dengan sudut pusat juring 30 derajat. Hitunglah luas juring tersebut. Ya, kita lihat gambar ini. Perhatikan ini ada lingkaran. Nah, di sini bentuknya jari-jarinya itu sudutnya 30 derajat. Ya, berarti R-nya berapa? Nah, di sudut 0 ya. Apa sudut 0? Titik 0. R di situ 14 cm. Penyelesaian. Di mana R 14, nah, sudut 30 derajat, dicari luas juring. Ya. LJ berarti rumusnya jangan lupa, itu jadi. Lanjut, kita masuk ke 30 derajat per 360 derajat. Dikali 22 per 7 atau 3,14. RL-nya 2 kali kan, 14 atau kali 14. Atau 14 kuadrat bisa. Oke, lanjut. Ini. Dibagi ya. Perhatikan. Sama-sama dibagi 30. 30 bagi 30, 1. 360 bagi 30, 12. Terus 14 dibagi 7. Pangkat 2 kan? Itu dia. 22-nya di atas kan? Udah 7-nya kan mati. Jadi 22 itu. Dan 14-nya itu dari salah satu. Karena ada pembagian dari 14 bagi 7 jadi 14. 22 kali per 7 itu kan. Nah itu tetap deh kan. 14 itu harus salah satu itu. Ya lanjut. Jadi kita kalikan 14 kali 14 600. Ya. Ketikung dikali sama 22 gitu ya. Jadi menjadi 616 ya. Dikali seperti 12 atau dibagi 12 gitulah. Ya. LJ berarti sama dengan 51,33 cm kuadrat. Oke, di situ. Maka luas juring yang diarsir di atas adalah 51,33 cm kuadrat. Mana gambar juringnya? Iya, itu dia. Ditandai di sini ya. Juring namanya. Oke. Saya yakin Anda bisa kalau melihat langkah-langkahnya yang diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. A5 untuk mencari luas bagian yang tidak diarsir. Nah, termasuk juring juga kan itu, cuman tidak diarsir. Lihat gambar. Dalam hal ini kita memakai cara dan rumus yang sama. Tapi karena sudut pusat bagian tersebut belum diketahui, maka cari dulu yang telah diarsir dengan rumus 360 derajat dikurang sudut pusat juring yang telah diketahui. Misalkan sudut 60 derajat itu juring. Ya. Nah, maka dituliskan alfa sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Kemudian masuk ke rumus luas juring sehingga didapatkan. Misal tadi contoh 1, di mana R sama dengan 5 cm dan alfanya 60 derajat, didapatlah nilainya 13,08 cm kuadrat. Itu soal satunya. Maka untuk sudut lainnya yaitu 300 derajat. Karena pengurangan tadi dari 360 derajat dihitunglah dengan rumus yang sama. Ya inilah kita lihat. Ini contoh 1 tadi kan. Contoh 1 ini R-nya 13 hasilnya itu 3,8. Ya itu juring tadi ya. Nah, dan ya lihat itu yang kita hitung nanti. Yang belum diarsir itu yang sudah diarsir kan sudah diketahui. Nah, RJ sama dengan pakai rumus yang sama. Seperti itu juga. Jangan lupa. Oke, RJ-nya 306. Nah, dari 300 tadi kan dibagi 360 dikali 22 per 7 ya kan, dikali 5 pangkat 2 ya kan, itu selesai rumus. Oke, 300 tuh dibagi 360 dikali 22 per 7 kali 25 pangkat 2 kan 25 ya. Nah, kita lihat jadi 25 itu ya.
Nah, sama-sama kita bagi 6 ya. Nah, 300 bagi 60 kan, bagi 60 derajat. Ya, 300 bagi 60 ada 5. 360 bagi 6, 5 per 6 jadi kan. Dari 300 per 360 itu 5 per 6 kali 22 per 7 dikali 25 sama dengan hasilnya 65,42 cm kuadrat. Ya, itu hasilnya yang tidak diarsir. Ya. Nah, tidak diarsir seperti itu. Ya, sehingga didapat daerah yang tidak diarsir adalah 65,42 cm kuadrat. Oke, Bapak yakin itu soalnya ya. Bisa kita jawab dengan yang belum tidak diarsir tadi itu gambarannya ya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak bisa untuk menyelesaikan apabila tugas-tugas yang diberikan. Ya, oke, kita masuk selanjutnya. Itu tentang A6 rumus luas tembarang lingkaran. Oke, di sini ada kita buat ya. Untuk mencari luas tembarang pada lingkaran, kita tinggal selisihkan luas juring dengan ya, dan luas segitiga. Perlu mencari luas juring dan luas segitiga dahulu. Ya, jadi kita harus mencari luas juring dan luas segitiga dahulu. Lanjut. Lihat gambar di bawah ini. Ini ada nomor lingkarannya di sini, perhatikan. Kita langsung kita buat ya. Ya, lanjut ini. Jadi kita buat di sini ya. Ini ada mencari tentang juringnya dulu. Tapi selisihkan kan gitu tadi katanya kan. Nah, jadi kita buat. Ya, ini tembarangnya. Oke. Daerah yang diarsir di atas merupakan tembarang AB. Untuk menghitung luas tembarang AB yang diarsir tersebut dapat kita cari dengan mengurangi luas juring A0B, ini dia, dengan luas segitiga ini ya, A0B. Jadi kita lihat sini, kita cari juringnya ini tadi, kita cari segitiga lagi, maka bisa dapatlah rumusnya sini. Jadi rumus mencari tembarangnya itu ini dia, LT sama dengan LJ dikurang LA. Nah, itu singkatan aja ya, keterangan ya. Perhatikan, LT luas tembarang, LJ luas juring, dan L segitiga ada luas segitiga. Nah, inilah mencari tentang luas tembarang tadi. Jadi kita cari dulu juringnya dan kita cari segitiganya, maka kita dapat pengurangan atau selisih ini dia tadi kan. Oke, kita masuk ke contoh ya. Perhatikan, pada gambar cari-cari R pada lingkaran adalah 7 cm dengan sudut pusat juring 90 derajat. Lalu untuk mencari luas tembarang, jelas kita perlu mencari dahulu luas juring. Jadi masukkan dulu rumus luas juring gitu ya. Jadi ditanya, hitunglah luas bagian yang diarsir atau tembarang. Nanti ada gambarnya pada lingkaran tersebut. Ya, perhatikan gambarnya. Ini dia. Jadi keterangan di sini buat ya. Ini saya ambil dari contoh pertama tadi, mencari luas juring. Jadi luas juring ini sudah diketahui gitu ya. Nah, tapi masih kita cari lagi di sini cara jalan penyelesaiannya. Ya, kita buat ini juring tadi ya. Nah, penyelesaian, perhatikan, ini rumus untuk luas tembarang kan gitu ya. Jadi kita mencari luas juring dulu, jadi kan bahasanya rumus luas juring. Perhatikan, LJ berarti luas juring A0B, kita cari dulu karena dia tadi sudutnya 90 derajat. 90 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 kali 7, ini 7 pangkat 2 lah namanya, sesuai rumus tadi ya, jangan lupa. Oke, ini sama-sama kita bagikan 90 derajat. Jadi 90 bagi 90 1, 360 bagi 90 4. Ya, itu jangan lupa lagi. Nah, 22 kali 7 karena 7 ini ya. Kenapa seperti ini? Perhatikan. Nah, ini 7 tadi kita matikan sama 7 ini, maka tinggal 22. Ini dia. Nah, 7 yang ini. Nah, kita kalikan hasilnya berapa tadi? 38,5
cm kuadrat. Itu juring, itu contoh satu ya yang sudah itu, tapi tetap saya beri contoh untuk perjalanan apa langkah-langkah menghitungnya. Nah ini luas segitiga ini segitiga ini. Jadi kan luas juring nih semua gini ya. Nah ini segitiga. Jadi ini rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ini dia. Jadi setengah dikali 7 dikali 7. Kan ini 7 nih alasnya. Tingginya 7 ya kan. Kan untuk siku-siku. Jadi 24,5 cm kuadrat. Nah, kalau sudah didapat ini, tadi kan bahasanya ini dikurangkan atau selisih. Ada kata bahasa selisih kan. Jadi pengurangan kita lihat. Ya, maka luas tembereng LT sama dengan LJ A0B dikurang luas ini dia, luas segitiga A0B. Ya, jangan tinggal di sini aja. Luas tembereng adalah AB. Ini perhatikan. Luas tembereng ini kan ini. Dari batas tali busur tadi kan sama panjang busur ya. Ini dia. Jadi 38,5 sebagai juringnya dikurang 24,5 sebagai segitiganya. Ini. Jadi hasilnya 14 cm kuadrat. Oke, sampai sini Bapak yakin? Nah, bisa ini dia tembereng tadi kan dari hasil pengurangan atau selisih dari apa itu? Dari luas juring dikurang luas segitiga. Maka ini dapat ditentukan hasil untuk luas tembereng. Oke, sampai sini Bapak yakin? Anda bisa dengan nanti kita buat latihannya. Oke, kita masuk ke latihan. Ya, latihannya. 1. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 15 cm dengan sudut pusat juringnya 60 derajat. Hitunglah luas juring tersebut. Itu soal 1. Soal 2. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 27 cm dengan sudut pusat juringnya 30 derajat. Hitunglah luas juring tersebut. Oke. Yang ketiga, diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 1 cm dengan sudut pusat juringnya 120 derajat. Hitunglah luas juring derajat tersebut. Yang keempat, lihat gambar di bawah ini, tentukan yang tidak diarsir. Nah, ini kebalikannya ya. Yang tidak diarsir ini perhatikan. Nah, ini yang sudah diarsir ini 90 derajat. Ini sisanya inilah yang akan dicari nanti. Ada 2 soal. Ini lagi ya. Ini ketahui semua ini. Ini gambarnya. Ya, disimak aja dari gambarnya ini ya. Oke, selanjutnya. Yang kelima, poin A, jika R sama dengan 14 dan sudut pusat juring 45 derajat, tentukan luas temberengnya. Nah, ini mencari temberengnya. Ya, lanjut. Yang B-nya, jika R sama dengan 9 dan sudut pusat juring 80 derajat. Nah, tentukan luas tembereng tersebut. Oke, ini aja yang Bapak sampaikan. Bapak yakin Anda bisa menjawab ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada tadi. Nah, dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.